Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ada Afifah, Arianti, dan saya sendiri Lulu Jana, yaitu telaah kurikulum tingkat satuan SMA. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, yaitu ada ruang lingkup kajian telaah pendidikan. Tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah atas atau SMA terbagi atas tujuan pendidikan berdasarkan peminatan dan wajib. 1. Kelas X atau peminatan, mendeskripsikan dan menganalisis berbagai konsep dan prinsip dalam menyelesaikan masalah. Kedua, menganalisis data sifat-sifat suatu permasalahan dan menerapkannya. Yang ketiga, mendeskripsikan dan menerapkan konsep dan sifat-sifat akhlak. Selanjutnya, mendeskripsikan konsep dan aturan serta menerapkannya dalam pembuktian sifat-sifat. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Arianti. Baik, yang kedua, kelas 10 wajib memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah. Selanjutnya, mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis, dan disiplin dalam melakukan tugas. Seterusnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur dan perilaku peduli lingkungan. Yang ketiga, kelas 11, peminatan. Melatih diri bersikap konsisten, rasa ingin tahu, bersifat kritis, jujur, serta responsif dalam memecahkan masalah nyata dalam kehidupan. Menunjukkan kemampuan berkolaborasi, percaya diri, tangguh, kemampuan bekerja sama dan bersikap realistis serta proaktif dalam memecahkan dan menafsirkan penyelesaian masalah. Next. Keempat, kelas 11 wajib. Siswa mampu memiliki sikap kemampuan bekerja sama, sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah, bertanggung jawab dan peduli pada lingkungan. Yang kelima, kelas 12 perminatan, yaitu menunjukkan cermat, teliti, bertanggung jawab, tangguh, konsisten, dan jujur, serta responsif dalam memecahkan masalah nyata sehari-hari. Selanjutnya, mengembangkan rasa ingin tahu, motivasi internal, rasa percaya diri, dan sikap kritis dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Yang keenam, kelas 12 wajib, yaitu menghayati perilaku disiplin, sikap kerjasama, sikap kritis, dan cermat dalam bekerja menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya, memiliki dan menunjukkan rasa ingin tahu, motivasi internal, rasa senang dan tertarik, dan percaya diri dalam melakukan kegiatan ataupun memecahkan masalah nyata. Next. Metode atau pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013 pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA adalah yang pertama, metode ceramah, yaitu penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan, baik verbal maupun nonverbal. Yang kedua, metode tanya jawab, bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Yang ketiga, metode demonstrasi yaitu metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Yang keempat, metode diskusi, yaitu metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswi diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afifah. Silakan.
Model pendekatan dalam pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Model pembelajaran aktif atau active learning. Active learning dimaksudkan untuk memaksimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara sempurna dengan harapan terwujudnya peserta didik yang dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Beberapa strategi aktif yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran seperti question student have atau pertanyaan peserta didik. Metode ini menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi peserta didik melalui tulisan. Hal ini sangat baik digunakan pada peserta didik yang kurang berani mengungkapkan pertanyaan, keinginan, dan harapan-harapan melalui percakapan. Student Teams Achievement Division. Ada beberapa persiapan yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran komparatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAD antara lain A. Perangkat pembelajaran, B. Membentuk kelompok komparatif, C. Menentukan skor awal, D. Pengaturan tempat duduk, E. Kerja kelompok. Model comparative learning, model pembelajaran komparatif atau comparative learning yaitu model pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan atau problem solving. Teams Game Turnamen, model pembelajaran comparative learning yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. Quantum learning, model quantum learning ini adalah proses belajar yang lebih banyak melatih indera. Semakin banyak indera yang terlibat dalam interaksi belajar, maka materi pembelajaran akan semakin bermakna. Selain itu, dalam proses pembelajaran perlu diperdengarkan musik untuk mencegah kebosanan dalam belajarnya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rita. Saudari Rita bertanya bagaimana telah evaluasi dan penilaian kurikulum SMA, apakah kurikulum SMK dan SMA sama, dan apakah kualitas lulusan hanya bisa dijamin dengan kurikulum yang baik. Di sini Saudari Rita memiliki 3 pertanyaan, maka saya akan jawab satu persatu. Yang pertama, bagaimana telah evaluasi dan penilaian kurikulum di SMA? Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah proses yang sistematis di dalam mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasi informasi atau data untuk dapat dipakai pemegang keputusan dalam rangka menjawab permasalahan yang muncul demi kemajuan dan penyempurnaan pendidikan. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi, yang dimana pada hal ini terjadi pergeseran dari penilaian melalui tes, mengukur kompetensi, pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian autentik atau mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil, dengan menggunakan PAP, penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehkan terhadap skor ideal maksimal. Standar penilaian merupakan komponen yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu lembaga pendidikan. Standar penilaian ini berkaitan dengan mekanisme penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian ini digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai evaluasi keberlangsungan program-program lembaga pendidikan untuk tahun-tahun ke depan.
inilah mengapa standar penilaian pendidikan itu sangat penting. Penilaian ini juga berkembang seiringnya dengan perkembangan proses pembelajaran. Jika ditelaah secara seksama, tentu kita akan menemui perbedaan-perbedaan instrumen dan teknik penilaian di dalam kurikulum yang pernah berkembang. Pertanyaannya Saudara Rita yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah keseperangkat sistem rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Next. Struktur kurikulum terdiri atas jumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan mata pelajaran. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan atau mata pelajaran terdiri atas yang pertama, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di suatu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Kedua, kelompok mata pelajaran tersebut wajib dan pilihan, terutama dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah, SMA, dan SMK. Sekolah menengah atas SMA merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis sebagai bekal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Berbeda halnya dengan sekolah menengah kejuruan SMK yang mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja dalam bidang tertentu. Oleh karena itu kurikulum SMA dan SMK bisa dikatakan tidak sama karena strukturnya seperti yang dijelaskan di sini, memiliki struktur yang berbeda. Selanjutnya, next. Di sini untuk SMA perubahan sistem ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Terjadi pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa. Jumlah jam bertambah 1 jam per minggu akibat dari perubahan pendekatan. Untuk SMK penambahan jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan, 6 program keahlian, 40 bidang keahlian, dan 121 kompetensi keahlian. Pengurangan adaptif dan normatif, penambahan produktif. Produktif disesuaikan dengan perkembangan di industri. Kompetensi keterampilan sesuai dengan standar industri. Rupert Evans dalam Hadir Januari 2013 merumuskan bahwa pendidikan kejurusan bertujuan untuk yang pertama memenuhi kebutuhan masyarakat dan tenaga kerja, meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individual. Yang ketiga, mendorong motivasi untuk belajar terus. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dijelaskan nanti di saat materi selanjutnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Saudara Rita yang ketiga, apakah kualitas lulusan hanya bisa dijamin dengan kurikulum yang baik? Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi, tidak dapat disangka lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi yang pertama, manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Yang kedua, manusia terdiri yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Dan yang ketiga, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagai yang diamanatkan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekian dari jawaban Saudari Rita. Terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Pertanyaan kedua dari Munirah. Pertanyaannya, di PPT dijelaskan model pembelajaran comparative learning mudah diterapkan. Jelaskan apa saja langkah dalam penerapannya dan di kurikulum tahun berapa model pembelajaran ini efektif untuk diterapkan. Pembelajaran model komparatif termasuk salah satu model yang dapat digunakan dalam implementasi kurikulum 2013, khususnya dalam proses pembelajaran. Model ini mengandung pengertian bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dan di dalam pembelajaran comparative learning menempatkan suatu hasil yang optimal dalam belajar. Menurut Etin Solihatin, model pembelajaran komparatif merupakan model pembelajaran yang menurut peserta didik untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Ruang kelas merupakan suatu tempat yang sangat baik untuk kegiatan comparative learning. Para siswa juga diberi kesempatan untuk mendiskusikan masalah, menentukan strategi pemecahan masalah, dan menghubungkan masalah tersebut dengan masalah-masalah lain yang telah dapat diselesaikan sebelumnya. Model pembelajaran komparatif atau comparative learning yaitu model pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan atau problem solving. Next. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam penerapan model pembelajaran ini. Menurut START tahun 1994, Salvin 1983 yaitu merancang rencana program pembelajaran, merancang lembar observasi yang akan digunakan untuk mengobservasi kegiatan peserta didik dalam belajar, melakukan observasi terhadap kegiatan peserta didik, guru mengarahkan dan membimbing peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik mempresentasikan hasil dalam forum diskusi kelompok. Pembelajaran komparatif atau comparative learning sangat baik dikembangkan dan diterapkan pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran ini seperti diantaranya meningkatkan harga diri tiap individu dan penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. Konflik antar pribadi berkurang dan sikap apatis berkurang dan lebih toleransi pemahaman yang lebih mendalam. Comparative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif, meningkatkan kehadiran siswa dan sikap yang lebih positif dan menambah motivasi dan percaya diri. Diakui model ini mempunyai kelebihan, akan tetapi juga masih ada kekurangannya, seperti adanya kekhawatiran akan terjadi ketidaknyamanan di kelas, banyak siswa kurang senang bekerja sama dengan yang lain, perasaan ragu pada anggota kelompok, akan hilangnya karakteristik mereka karena harus menyesuaikan dengan kelompok, banyak peserta didik was-was bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata. Next. Menurut Salvin atau START, A. Merancang rencana pembelajaran. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4-6 orang siswa dengan kemampuan yang berbeda, dan kelompok ini disebut kelompok asal. Dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran, setiap siswa diberi tugas untuk mempelajari salah satu bagian mata pelajaran untuk belajar bersama dengan kelompok lain, itu disebut kelompok ahli. B. Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli atau kelompok asal, guru menyuruh siswa untuk melakukan presentasi masing-masing kelompok agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Yang C. Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual agar dapat menambah semangat belajar siswa, dan ini digunakan sebagai acuan untuk memancing minat belajar siswa. D. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor yang dasar ke skor kuis berikutnya. E. Materi sebaiknya secara alami dapat
dibagi menjadi beberapa bagian materi pembelajaran, sehingga tidak membuat siswa merasa kebingungan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. F. Guru perlu memperhatikan bahwa dalam menggunakan Jigsaw untuk mempelajari materi baru, maka perlu dipersiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtuh secara cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Menurut Amri dan Ahmadi 2010 halaman 96 sampai 97. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.